Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rauda, calon penyuluh agama Islam ahli pertama dari KUA Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS 2025 yang saya ikuti di Balai Diklat Keagamaan Palembang dengan judul Optimalisasi Penyuluhan Keagamaan melalui Facebook dan Instagram di KUA Kecamatan Sangadesa. Mentor Bapak Andi Subianto SHI, Coach Ibu Rahmiyati SEMAP, dan penguji Haji Mukmin SHI MSY. Core isu yang diangkat dalam aktualisasi kali ini yaitu belum optimalnya sosialisasi penyuluhan keagamaan di KUA sehingga tidak menjangkau masyarakat luas. Dan gagasan isu yang disampaikan yaitu penguatan dokumentasi digital, standarisasi konten dan jadwal publikasi, serta interaksi digital dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, saya menerapkan Smart ASN untuk menyebarkan informasi secara lebih luas dan efisien. Dengan strategi komunikasi berbasis media sosial, ASN dapat memastikan informasi dan program penyuluhan sampai ke seluruh lapisan masyarakat di Sangadesa, termasuk generasi muda dan warga yang sibuk bekerja. Hubungan aktualisasi dengan Asta Protas Kemenak berdampak, yaitu pertama, meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan, layanan keagamaan berdampak, dan juga digitalisasi tata kelola. Berikut adalah tahapan kegiatan dalam pelaksanaan habituasi aktualisasi. Kegiatan pertama, koordinasi dengan Kepala KUA sebagai mentor terkait rencana optimalisasi media sosial. Ini yang saya lakukan, yaitu melakukan koordinasi dan hasilnya adalah catatan, masukan, dan arahan dari mentor. Untuk kegiatan kedua, tahapan kedua, yaitu penyusunan SOP pengelolaan konten dakwah digital, yang mana akan menghasilkan SOP pengelolaan konten dakwah digital yang jelas dan mudah dipahami dan telah disahkan oleh pimpinan. Kegiatan ketiga yaitu produksi konten penyuluhan keagamaan berupa teks, gambar, maupun video pendek. Hal pertama yang saya lakukan dalam tahapan kegiatan 3 ini yaitu mengikuti beberapa kursus online dan pelatihan kepenyuluhan seperti pelatihan AI, Canva, CapCut, Storytelling, dan sebagainya untuk meningkatkan kompetensi dan memperbaiki kualitas konten yang akan dibuat. Kegiatan selanjutnya yaitu perencanaan konten, di mana disinilah saya akan menentukan tema, pesan dakwah, dan format dari konten yang akan dibuat seperti teks, gambar, atau video, serta membuat jadwal publikasi. Selanjutnya, memproduksi konten, yaitu membuat materi penyuluhan berupa artikel singkat, infografis, dan video pendek. Di sini terlihat saya menggunakan aplikasi Canva dan juga aplikasi CapCut. Yang keempat, review dan finalisasi, meninjau ulang konten bersama mentor atau atasan yang dipublikasikan di media sosial KUA. Jadi, sebelum saya memposting atau melakukan publikasi konten yang saya buat, saya share di grup KUA agar bisa ditinjau bersama dengan para atasan maupun senior dari kantor KUA Kecamatan Sangadesa. Selanjutnya yaitu publikasi konten secara berkala di Facebook dan Instagram. Nah, kemudian saya unggah konten yang telah dibuat ke Facebook dan Instagram KUA sesuai jadwal yang telah disepakati. Setelah konten diposting, saya tidak membiarkan konten dibiarkan begitu saja, akan tetapi dimonitoring. Ya, kita lihat bagaimana respon masyarakat melalui like, komentar, dan pesan untuk menilai efektivitas publikasi. Di berikut kita lihat insight-nya ada sekian ribu. Apabila teman-teman ingin melihat bagaimana bentuk dari konten yang kami buat, bisa dilihat di link berikut, bisa di-scan melalui HP, yaitu Facebook KUA Kecamatan Sangadesa, dan sebelahnya adalah Instagram untuk KUA Kecamatan Sangadesa. Dari 2 link ini, teman-teman bisa melihat hasil dari aktualisasi yang kami lakukan. Lalu kegiatan kelima, pelaporan hasil kegiatan aktualisasi kepada coach dan mentor. Hal yang dilakukan yaitu persiapan laporan. Kami menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi berdasarkan data dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Yang kedua, menyampaikan laporan. Saya mempresentasikan laporan kepada coach dan mentor secara sistematis hasil laporan yang telah dibuat.
Nah, apabila sebelumnya sosialisasi penyuluhan keagamaan di KUA belum menjangkau masyarakat luas seperti yang terlihat di foto eviden atau bukti, yang apabila kita melaksanakan penyuluhan hanya terbatas pada kelompok tertentu atau di majelis taklim tertentu, setelah melaksanakan kegiatan penyuluhan di media sosial, kita lihat ada sekian banyak data yang kita kumpulkan. Media sosial KUA Kecamatan Sangga Desa menjadi platform penyuluhan keagamaan interaktif dan edukatif yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Dan apa manfaat dari terselesaikannya aktualisasi ini? Yaitu manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu penulis sebagai CPNS, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi KUA Sangga Desa dan masyarakat. Program ini memperkuat transformasi digital penyuluhan agama, menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah modern, serta mempertegas peran ASN sebagai agen perubahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik. Untuk rencana tindak lanjut ada dua hal, yaitu rencana tindak lanjut jangka pendek dan rencana tindak lanjut jangka panjang. Untuk jangka pendek, saya akan melakukan pemantapan sistem pengelolaan dan evaluasi konten media sosial di KUA. Yang kedua, penguatan koordinasi antara penyuluh agama Islam dan kepala KUA dalam publikasi dakwah digital. Yang ketiga, pembentukan tim monitoring untuk memastikan konsistensi dan kualitas konten digital. Rencana tindak lanjut jangka panjang, penyusunan SOP pengelolaan media sosial untuk keberlanjutan penyuluhan digital, pengembangan jejaring kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama sekitar, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala serta integrasi dengan program kerja KUA. Berikut adalah testimoninya, bisa langsung di-scan. Berikut adalah linknya, bisa langsung di-scan di sini. Dan berikut adalah link testimoni berupa respon dari Google Form, evaluasi dan dampak konten penyuluhan agama di KUA Sangga Desa di media sosial. Untuk simpelnya bisa kita lihat dalam slide selanjutnya. Berikut adalah grafik dari respon form evaluasi yang kami share. Berikut adalah grafik yang telah didapatkan, dan ini akan menjadi evaluasi kami selanjutnya agar kegiatan aktualisasi ini tidak berhenti dalam satu sisi dan akan tetap berlanjut hingga seterusnya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.